Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini akan ada penjelasan yang berkaitan dengan pengaruh debt default, financial distress, dan auditor switching terhadap penerimaan opini audit going concern yang akan disampaikan oleh Nisrina Della Latifa. Nah, soal satu akuntansi. Bella akan memaparkan bagaimana pengaruh debt default, financial distress, dan auditor switching terhadap penerimaan audit going concern. Dalam penelitian ini, eh, kalau kita lihat tujuannya untuk menganalisis pengaruh debt default, financial distress, auditor switching terhadap opini audit going concern. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan fenomena yang ada di dalam audit dan juga bermanfaat bagi perusahaan, investor, kreditur, dan juga kantor akuntan publik. Dela akan menjelaskan bagaimana eh, penelitian tersebut dengan menggunakan data laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2022 hingga 2023. Tentu datanya berasal dari website resmi Bursa Efek, sumber literatur buku, artikel jurnal, situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan termasuk ke dalam penelitian kuantitatif data sekunder. Dela akan menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian seperti apa, eh, latar belakangnya sampai ke kesimpulannya. Saya persilakan kepada Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini Nisra Latifah dengan NIM 170666282 dari S1 Akuntansi Angkatan 2020 ingin mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Pengaruh Debt Default, Financial Distress, dan Auditor Switching terhadap penerimaan opini audit going concern dengan dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Marcelisa Nindito, SMSCAKCA, dan juga dosen pembimbing dua saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SEMM. Masuk pada bab satu pendahuluan, di mana laporan keuangan yang reliable karena sudah melewati proses audit biasanya akan lebih dipercaya dan dapat melindungi kepentingan investornya, sehingga menghasilkan kualitas audit yang terbebas dari opini audit going concern atau keraguan signifikan atas kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Dan biasanya, perusahaan diberikan opini audit going concern ketika sedang mengalami debt default atau gagal membayar kewajiban ataupun dalam kondisi financial distress, itu kesulitan keuangan. Kabarnya, terkini dari PT Waskita Karya Persero pada 2022, beban utang yang wajib ditanggung mencapai 84,1 triliun rupiah atau setara dengan 86% total aset yang mencapai 98,22 triliun rupiah. Kemudian pada 2023 kemarin, Waskita mengalami kerugian sebesar 4,18 triliun rupiah hingga menderita defisit sebesar 11,985 triliun rupiah pada akhir 2023. Dilihat dari hal tersebut, Waskita mengalami masalah dalam kondisi keuangan, sehingga dalam 4 tahun terakhir, yaitu 2020 hingga 2023, menerima opini audit going concern. Masuk pada pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? Yaitu untuk menganalisis pengaruh debt default terhadap penerimaan opini audit going concern. Lalu yang kedua, apakah financial distress berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? Untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap penerimaan opini audit going concern. Dan yang terakhir, apakah auditor switching berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? Yaitu untuk menganalisis pengaruh auditor switching terhadap penerimaan opini audit going concern. Selanjutnya, masuk pada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, di mana
Penelitian ini diharapkan mendukung teori sinyal yang dapat memberikan suatu informasi mengenai auditing, khususnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. Lalu manfaat praktisnya bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan yang harus diperhatikan untuk mencegah entitas menerima opini audit going concern. Lalu bagi investor dan kreditor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir bagi KAP dan auditor independen yaitu menjadi pertimbangan untuk memahami faktor-faktor yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan klien. Masuk pada bab 2 kajian pustaka, di mana teori pendukungnya yaitu menggunakan teori sinyal yang dikemukakan pertama kali oleh Spence tahun 1973, di mana sinyal yang dikirimkan oleh pemilik informasi yang mencoba menyajikan data atau sebuah informasi yang dapat digunakan oleh penerima informasi. Sinyal yang disampaikan dapat berupa sinyal positif ataupun sinyal negatif. Sinyal ini nantinya berguna untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal dengan menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang reliable. Nah, kaitannya teori ini dengan opini audit yaitu sebuah reaksi pihak luar yang berpengaruh, di mana peran auditor independen sangatlah penting dalam memberikan informasi yang nantinya menjadi sinyal bagi para pihak pemangku kepentingan. Perusahaan yang memiliki sinyal yang baik untuk berinvestasi, maka akan terminimalisir kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Lalu pada teori pendukung opini audit going concern, menurut CHAR tahun 2021, opini audit going concern yaitu paragraf terkait pendapat yang disampaikan oleh auditor dengan adanya beberapa pertimbangan kekhawatiran yang penting mengenai kelangsungan usaha perusahaan. Opini audit going concern harus diungkapkan secara transparan dan juga jelas disertai pelaporan keuangan yang sudah diaudit agar para pemangku kepentingan dapat memahami risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Berikut contoh laporan auditor independen mengenai pemberian opini going concern. Masuk pada teori pendukung debt default, di mana debt merupakan uang atau objek dengan jumlah tertentu, dan default merupakan kelalaian, keberatan, ataupun kegagalan pihak debitur dalam membayar utangnya kepada pihak kreditur. Informasi yang dapat menunjukkan apakah suatu perusahaan sanggup membayar utangnya dengan tepat waktu, yaitu dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Nah, status default akan diterima oleh suatu perusahaan akibat tidak dapat membayar utangnya pada saat itu tempo. Ketika total liabilitas lancar atau current liability yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada aset lancar atau current asetnya, maka dapat diasumsikan perusahaan tidak dapat membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga menerima status default. Masuk pada teori pendukung financial distress atau kesulitan keuangan, di mana menurunnya kondisi keuangan perusahaan yang menyebabkan gagal bayar ataupun bangkrut. Kondisi tersebut diartikan berada di tahap penurunan kondisi yang mengalami laba bersih atau net profit negatif selama beberapa periode. Indikasinya dapat dilihat dari laporan keuangan. Apabila kewajiban keuangan lebih besar daripada kekayaannya, maka dapat dikatakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Lanjut pada auditor switching, yang merupakan pergantian seorang AP ataupun KAP yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Peraturan terbaru OJK pada 11 Juli 2023 yang memperlakukan POJK nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan akuntan publik, yaitu POJK AP KAP. Berikut hasil penelitian terdahulu. Masuk pada pengembangan hipotesis, di mana debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern, lalu hipotesis kedua, financial distress berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern, dan yang ketiga, auditor switching berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Masuk pada kerangka penelitian, dan masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana unit analisis dalam penelitian ini menggunakan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2023 dengan populasi yang terdaftar per 2023 yaitu sebanyak 265 perusahaan. Masuk pada sampelnya yaitu menggunakan metode progressive sampling dengan total data yang didapat 96 perusahaan, dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang sebagai informasi, dan seluruh data bersumber dari laporan keuangan auditan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023.
Untuk operasionalisasi variabelnya, yang pertama definisi konseptual terkait variabel independen, yaitu opini audit going concern, di mana merupakan paragraf yang diberikan ketika suatu perusahaan sedang dalam situasi menghadapi masalah keuangan yang signifikan dan mempunyai risiko terhadap kelangsungan usahanya. Pendapat ini harus diapaparkan dalam LAI sehingga para pemangku kepentingan memahami risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Lalu variabel independen yang pertama ada default, yang merupakan kondisi suatu perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang maupun bunga sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Hal tersebut menandakan suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan juga tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran utangnya. Lalu pada operasionalisasi variabel terkait financial distress, yang dimana kondisi suatu perusahaan di tahap penurunan kondisi yang mengalami laba bersih atau net profit negatif selama beberapa periode. Semakin besar situasi tersebut, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan untuk bangkrut. Lalu masuk pada auditor switching, yang merupakan pergantian seorang AP ataupun KP yang dilakukan pergantiannya secara wajib atau mandatory maupun secara sukarela ataupun voluntary. Berikut operasionalisasi variabel masuk pada teknik analisis data yang menggunakan regresi logistik dan menggunakan alat analisis SPSS versi 29. Alat analisis statistik deskriptif yaitu menurut Purwahedi tahun 2022 yang memberi statistik deskriptif memberikan indikasi awal adanya permasalahan data penelitian, di mana khususnya dengan melihat data-data sentral tendensi pada setiap variabel. Dari hasil olahan SPSS, variabel depth default dan financial distress akan diketahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan juga standar deviasi. Sedangkan variabel auditor switching tidak diikutsertakan karena menggunakan skala nominal yang merupakan non-metrik. Masuk pada asumsi klasik multikolinearitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antar variabel independen dalam regresi. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat digunakan nilai tolerance atau variance inflation factor atau VIF. Masuk pada analisis regresi logistik yang merupakan uh, alat untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, variabel dependennya berbentuk variabel dummy, yaitu satu atau 0. Masuk pada uji model regresi logistik. Yang pertama, uji kelayakan model regresi, yaitu uji Hosmer dan Lemeshow yang digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Lalu yang kedua, uji keseluruhan model yang dilakukan dengan membandingkan nilai minus 2 log likelihood pada awal blok number 0 dengan nilai minus 2 log likelihood pada akhir blok number 2. Yang ketiga, uji signifikansi simultan omnibus test yang dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai chi-square dalam omnibus test of model coefficient merupakan penurunan nilai minus 2 log likelihood. Masuk pada yang keempat, yaitu uji matriks klasifikasi, di mana menunjukkan kekuatan prediksi model regresi untuk memprediksi variabel independen berpengaruh terhadap penilaian opini audit going concern. Yang kelima, yaitu uji koefisien determinasi atau Nagelkar R-square, di mana terletak antara 0 hingga 1. Lalu yang terakhir ada uji wall atau uji parsial T, di mana jika T hitung kurang dari T tabel dan p-value lebih dari 0,5, artinya salah satu variabel tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Itu pun sebaliknya. Masuk pada bab 4, hasil dan pembahasan. Di mana yang pertama ada analisis statistik deskriptif terkait opini audit going concern yang berdasarkan perhitungan statistik deskriptif dari 96 data, variabel opini audit going concern menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,11, yang artinya sebanyak 11% atau sejumlah 11 sampel penelitian yang menerima opini audit going concern dan sisanya sebanyak 89% atau sejumlah 85 sampel penelitian yang tidak menerima opini audit going concern. Selanjutnya, untuk standar deviasi yang diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 0,320. Untuk penerimaan opini audit going concern pada penelitian ini diukur dengan menggunakan dummy, di mana perusahaan yang menerima opini audit going concern diberi nilai 1, dan perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern diberi nilai 0. Masuk pada debt default, yang penelitian ini diproyeksikan menggunakan current ratio. Dari 96 data diperoleh
45 perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan nilai rata-rata debt default adalah 1,84333 dengan standar deviasi sebesar 3,1194. Nilai minimum debt default sebesar 0,002 yang dimiliki oleh PT Lion International Tbk tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa PT Lion International Tbk kurang memberikan jaminan bagi para kreditur jangka pendek sehingga menimbulkan potensi gagal bayar. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 25,397 yang dimiliki oleh PT LCK Global Kedaton Tbk tahun 2023, hal tersebut menunjukkan bahwa PT LCK Global Kedaton Tbk memberikan jaminan kepada kreditur jangka pendek untuk melunasi kewajiban perusahaan. Masuk pada financial distress yang diproyeksikan menggunakan model Altman Z-score modifikasi. Dari 96 data yang menjadi objek penelitian, nilai rata-rata financial distress sebesar minus 35,022 dengan standar deviasi 360,031. Nilai minimum financial distress sebesar minus 3525,66 yang dimiliki oleh PT Lion International Tbk tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Lion International Tbk tahun 2022 mengalami financial distress dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Sedangkan nilai maksimum sebesar 26,792 yang dimiliki oleh PT LCK Global Kedaton tahun 2023, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa PT LCK Global Kedaton Tbk tidak dalam kondisi financial distress. Dan yang terakhir ada auditor switching. Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif dari 96 data, variabel auditor switching menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,37. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 37% atau sejumlah 36 sampel yang melakukan auditor switching dan sisanya sebanyak 63% atau sejumlah 60 sampel yang tidak melakukan auditor switching. Selanjutnya, untuk standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,487. Auditor switching pada penelitian ini diukur dengan menggunakan dummy, di mana perusahaan yang melakukan auditor switching diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak melakukan auditor switching diberi nilai 0. Masuk pada uji asumsi klasik yang hanya menggunakan uji multikolinearitas, di mana menurut Ghazali, model regresi ini menunjukkan adanya multikolinearitas jika nilai toleransi yang mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya lebih rendah sama dengan nilai FIF. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10 atau FIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya. Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10. Dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Hal ini menjelaskan bahwa data memiliki model regresi yang baik. Untuk uji keseluruhan model, yaitu overall model fit, menunjukkan perbandingan antara nilai minus 2 log likelihood pada blok nomor 0 dan juga blok nomor 1. Hasil perhitungan nilai minus 2 log likelihood menunjukkan pada blok nomor 0 yaitu 68,350 yang lebih besar dari minus 2 log likelihood pada blok kedua yaitu blok nomor 1, di mana sebesar 15,743. Sehingga hasil ini menunjukkan model yang diajukan adalah model regresi yang baik. Berdasarkan hasil tersebut, pada hasil uji omnibus test of model coefficient terdapat penurunan sebesar 52,607 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Maka selisih kedua minus 2 log likelihood dengan nilai yang signifikan secara statistik menunjukkan penambahan variabel prediktor X ke dalam model akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kecocokan model dibandingkan model tanpa prediktor. Masuk pada hasil uji matriks klasifikasi, di mana pada tabel classification step 0 dapat dibaca bahwa menurut prediksi perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern sebanyak 85 perusahaan. Sedangkan pada classification tabel step 1, hasil observasi menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern sebanyak 84 perusahaan. Jadi ketepatan klasifikasi adalah 84 per 85 atau sebesar 98,8%. Dan menurut prediksi classification table step 0,
perusahaan yang menerima opini audit going concern adalah 11 perusahaan. Sedangkan hasil observasi pada classification table step 1 menunjukkan bahwa perusahaan menerima opini audit going concern yaitu sebesar 8 perusahaan. Jadi, ketepatan klasifikasi adalah 8 per 11 atau sebesar 72,7%. Maka dari itu, secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 95,8%. Untuk uji koefisien determinasi Nagelkircher R-square yang dapat dilihat dari nilai Cox and Snell R-square adalah sebesar 0,422 atau sebesar 42,2% dan Nagelkircher R-square sebesar 0,828 atau sebesar 82,8%, yang berarti variabel penerimaan opini audit going concern dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sedangkan sisanya 17,2% dijelaskan faktor lain di luar model regresi yang dapat menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Masuk pada uji regresi logistik, di mana hasil koefisien regresi debt default adalah 1,244. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan pada debt default, maka akan menaikkan penerimaan opini audit going concern sebesar 1,2044. Lalu untuk hasil koefisien regresi financial distress bernilai minus 4,571 yang menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan pada financial distress, maka akan menurunkan penerimaan opini audit going concern sebesar minus 4,571. Dan yang terakhir, hasil koefisien regresi auditor switching bernilai minus 0,169 yang menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan pada auditor switching, maka akan menurunkan penerimaan opini audit going concern sebesar minus 0,169. Masuk pada pembahasan yang pertama, pengaruh debt default terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian variabel debt default menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1,244 dan nilai signifikansi 0,111 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak diterima. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tihar tahun 2021 dan juga Puspaningsi dan Analia tahun 2020, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa debt default mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa auditor akan mempertimbangkan kembali jika perusahaan mengalami gagal dalam membayar kewajiban dan bunganya yang jatuh tempo karena dapat meningkatkan risiko keraguan terhadap kelangsungan usahanya sehingga menerima opini audit going concern. Hal tersebut terjadi karena utang yang semakin besar akan membuat potensi gagal bayar semakin besar. Berkaitan dengan teori sinyal, debt default menjadikan sebuah sinyal bagi auditor ketika memberikan opini audit going concern pada suatu perusahaan, di mana kondisi gagal bayar akan menjadikan bahan pertimbangan bagi auditor untuk mengambil suatu keputusan. Di samping hal tersebut, debt default tidak secara signifikan mempengaruhi opini auditor karena auditor bisa mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian operasi berulang kali sejak tahun sebelumnya ataupun defisit, yaitu menurut Titonga dan Putri tahun 2019. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh financial distress terhadap penerimaan opini audit going concern, di mana menentukan nilai koefisien regresi sebesar minus 4,571 dan nilai signifikansi 0,031 yang artinya kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis kedua berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Lalu hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Senjaya dan Budi Arta tahun 2022, lalu Tiara tahun 2021, dan juga Ritonga Putri tahun 2019 yang mendukung penelitian ini dengan menyimpulkan bahwa variabel financial distress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kondisi perusahaan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan dapat melanjutkan usahanya di masa depan, sehingga kemungkinan kecil auditor akan memberikan opini audit going concern. Hal tersebut dikarenakan financial distress merupakan sebuah gejala bagi perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan.
Perusahaan yang mengalami masa keuangan, kesulitan likuiditas, kekurangan modal kerja, dan secara terus-menerus mengalami kerugian berpeluang mendapatkan opini audit going concern karena auditor meragukan kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan pada perusahaan layanan internasional TBK di tahun 2022 yang menunjukkan Z-score sebesar minus 3525,66 dan juga Himalaya Energi Perkasa TBK di tahun 2023 yang menunjukkan Z-score sebesar minus 7,2316 sehingga menerima opini audit going concern. Dan pembahasan yang terakhir terkait pengaruh auditor switching terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujiannya dengan nilai koefisien regresi sebesar minus 0,169 dan nilai signifikansi sebesar 0,904 lebih besar dari 0,05. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern sehingga H3 tidak diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norbaiti dan Fannia tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa variabel auditor switching berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa auditor switching merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dan walaupun pergantian terjadi secara sukarela, auditor switching tidak dapat membuktikan pengaruhnya dalam memberikan opini audit going concern. Hal ini didukung pada perhitungan di mana perusahaan Wijaya Karya Persero Tbk, Persmedia Tbk, dan juga Himalaya Energi Perkasa Tbk yang memiliki rata-rata auditor switching dari tahun 2022 hingga 2023 yaitu sebesar 0 dan menerima opini audit going concern pada laporan keuangannya di tahun 2023. Sedangkan perusahaan Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan Mega Power Makmur Tbk yang memiliki rata-rata auditor switching tinggi sebesar 1, namun tidak memperoleh opini audit going concern. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pergantian auditor yang memiliki rata-rata tinggi bukanlah menjadi suatu faktor utama auditor dalam memberikan opini audit going concern. Masuk pada bab terakhir yaitu bab penutup, di mana kesimpulannya berdasarkan yang pertama yaitu berdasarkan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa debt default berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Yang kedua, berdasarkan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa auditor switching berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Implikasinya yaitu implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu dapat mendukung teori sinyal di mana memberikan suatu informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. Lalu implikasi praktis untuk perusahaan di mana manajemen perusahaan dapat memperhatikan hal-hal yang memicu diterimanya opini audit going concern sehingga manajemen perusahaan perlu memperbaiki kinerja perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu implikasi praktis untuk investor dan juga kreditur, yaitu penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan berinvestasi maupun memberikan pinjaman. Karena kelangsungan usaha merupakan suatu faktor yang penting. Dan yang terakhir, implikasi praktis untuk AP dan AP, yaitu untuk menjadi pertimbangan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan untuk auditor memberikan opini audit going concern. Auditor akan memperhatikan kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Lalu masuk pada keterbatasan penelitian, di mana penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah. Namun, peneliti masih memiliki keterbatasan dalam melaksanakannya. Seperti diantaranya yang pertama, yaitu sampel yang dipakai pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan dari sektor infrastruktur yang terdaftar di BI, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis institusi lain. Yang kedua, keterbatasan selanjutnya yaitu tidak menggunakan kontrol sampel dalam analisis regresi logistik, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk perusahaan lain di luar dari sektor infrastruktur. Penelitian ini tidak menggunakan kontrol sampel juga dikarenakan model regresi yang diajukan sudah fit dengan data, jika tidak, maka perlu menggunakan sampel kontrol. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini juga menunjukkan dari ketiga variabel independen yang ada, hanya satu yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan sisanya seperti debt default dan juga auditor switching tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Maka dari itu, perlu mencari kembali variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit going concern.
Dan yang terakhir, saran di mana penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas. Dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal, di antaranya yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek atau sampel penelitian sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi penerimaan opini audit going concern, misalnya seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai variabel penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan mampu meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan model penelitian. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya bisa juga disarankan untuk menggunakan proksi lain dalam mengukur debt default dan financial distress yang bertujuan untuk memberikan gambaran dengan lebih jelas mengenai gagal bayar dan juga kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh suatu perusahaan. Sekian presentasi terkait skripsi saya, kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.